Hai, apakah kalian tahu gunanya barisan, deret, aritmetika, dan geometri dalam kehidupan sehari-hari? Yuk, kita cari tahu. Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu ingin membahas tentang masih lanjutan pola bilangan, yakni ini. Penerapan barisan dan deret aritmatika dan geometri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti akan dibahas soal-soal cerita yang berhubungan dengan barisan, deret, aritmatika, ataupun geometri. Sebelumnya kita udah bahas apa itu aritmatika, apa itu geometri. Mengingatkan kembali kalau aritmatika itu cirinya masih ingat? Cirinya itu adalah dia itu adanya selisih atau beda. Kalau geometri itu cirinya itu dia itu adanya rasio ya. Nah, setelah menonton video ini, kalian diharapkan yang pertama, kalian tuh bisa menyelesaikan nih soal cerita yang berhubungan dengan barisan dan deret aritmatika. Nah, yang kedua, kalian bisa menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan barisan dan deret geometri. Jadi, nanti tuh disajikan soal cerita panjang biasanya tuh ya. Nah, kalian tuh harus bisa ngebedain ini tuh aritmatika atau geometri. Nah, berikut ya penjelasannya, kita bahas soal-soal ini. Soal-soal ini biasanya soal-soal yang keluar di ujian nasional. Ujian nasional baik di SMP atau di SMA. Karena nanti kalian kelas berapa ya? Kelas 10 atau kelas 12 kalau nggak salah. Kalian nanti akan bertemu lagi dengan pelajaran aritmatika dan geometri. Semoga kalian paham ya. Kita mulai dengan soal yang pertama. Setiap minggu Rasti menabung di koperasi sekolah. Nah, jadi si Rasti itu setiap minggu tuh dia nabung di koperasi sekolah. Pada minggu pertama, ingat nih, pada minggu pertama nih, kalau ada pertama berarti dia itu A atau juga disebut dengan U1. Rasti menabungnya itu 30.000. Nah, pada minggu kedua dan seterusnya dia itu bertambah 8.000. Jadi karena dia ada kata-kata bertambah ya. Nah, otomatis berarti dia itu merupakan adanya beda, berarti kan bertambah. Wah, otomatis nih dia itu barisan apa? Aritmatika. Nah, jadi kalau di sini kalian udah salah persepsinya itu, oh ini geometri, berarti ke bawahnya pasti salah. Jadi harus benar-benar baca soalnya dulu, dia itu aritmatika atau geometri. Besarnya uang Rasti pada minggu ke-14 nih, pada minggu ke-14. Berarti dia itu U14. Nah, berarti dari soal tadi diketahui itu ini. A itu disebut juga U1 kan? U1 sama dengan 30.000 tadi. Kemudian karena bertambah berarti dia itu bedanya 8.000. Yang ditanya berapa besar uang Rasti pada minggu ke-14, berarti U14. Nah, kalau kita masih ingat U14 aritmatika itu rumus UN apa? UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali beda kan? Karena ditanya U14 berarti UN-nya berubah jadi U14 nulisnya. A ada nggak? Ada kan tadi A berapa? 30.000 diketahui. 30.000 tambah N-nya ini nih, N. Berarti N itu 14 dikurangi 1 dikali bedanya berapa? Bedanya 8.000 kan? Nah, jadi di sini yang pertama kali dihitung itu yang kurung, berarti di sini 30.000 ditambah 13 dikali berapa? 8.000 kan? Berarti sama dengan 30.000 ditambah 13 dikali 8 hasilnya berapa? 104 kan ya? 104.000 sama dengan berarti 134.000 nih dari hasil penjumlahan ini. Nah, mudah kan?
Ini soal yang pertama ya. Kemudian kita lihat soal yang kedua. Oke, soal yang kedua. Nih, dalam sebuah gedung, jadi ada sebuah gedung nih, terdapat 4 kursi. Ada dia itu 4 kursi. 4 kursinya di mana? Di terdepan. Oh, berarti otomatis dia yang pertama kan, baris pertama. Ingat tadi kata ibu kalau pertama-pertama itu berarti simbolnya apa? A. Atau juga sama dengan U1. Banyak kursi pada barisan berikutnya selalu lebih banyak. Otomatis nambah terus kan. Berarti si 3 ini apa? Beda. Nah, berarti dia itu adalah beda dibanding barisan sebelumnya. Jika terdapat 8 baris kursi, jadi total di gedung itu ada 8 baris. Baris 1, baris 2, sampai baris ke-8. Nah, berarti ini apa? N kan? N-nya itu ada 8. Maka tentukan banyak kursi dalam gedung tersebut. Nah, pertama itu diketahui dulu kalian. U1-nya tadi 4, kemudian bedanya 3, kemudian N-nya berapa? 8. Maka tentukan banyak kursi dalam gedung tersebut. Berarti dia itu total kan? Totalnya itu ada berapa sih? Nih, kalau total, ingat simbolnya itu apa? S. Nah, berarti yang ditanya itu S8. Bu, 8 dari mana sih? Karena diketahuinya berapa baris? 8 baris, jadi S8. Masih ingat gak? Ini barisan aritmatika atau geometri? Aritmatika kan? Karena di sini selalu lebih banyak. Berarti dia itu ada beda, ada selisihnya kan? Nah, rumus SN itu apa ya kalau aritmatika? Masih ingat gak? SN sama dengan setengah dikali N, kemudian 2A ditambah N dikurangi 1 dikali apa? Beda. Nah, ini kan rumus jumlah. S-nya S berapa yang ditanya? S8. Berarti setengah dikali N-nya berapa? N-nya tadi diketahui 8 kan? Tinggal substitusi aja ya. 2, A-nya tadi diketahui. A-nya berapa? Ini kan A-nya. 2 dikali 4 ditambah N 8 kan? Dikurangi 1. Bedanya berapa? Ini nih beda. Dikali 3. Oke. Ini 8 dibagi 2 hasilnya berapa? 4 kan? 2 dikali 4 hasilnya 8. Ditambah 8 kurangi 1 7 kan? 7 dikali 3. Sama dengan 4 8, ingat ini jangan jumlah dulu, harus kali dulu ya. Tambah 7 kali 3, 21 kan? Berarti 4, 8 tambah 21 hasilnya berapa? 29. Oke, tinggal dikalikan nih. 4 dikali 29, hasilnya berapa? 116. Nah, jadi jumlah total kursi di gedung itu ada 8 baris kan tadi? Ada berapa? 116 kursi totalnya ya. Nah, itu soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga ya. Soal yang ketiga itu kayak gimana nih? Nah, lihat. Seekor amoeba membelah diri. Ingat nih di pelajaran IPA. Oh iya ya, di pelajaran IPA itu kalau amoeba itu dia itu bereproduksinya dengan cara apa? Membelah diri. Nah, jadi matematika itu sangat berguna untuk pelajaran-pelajaran lainnya. Amoeba membelah diri menjadi dua setiap 15 menit. Jika mula-mula, oh kata ibu nih kalau mula-mula itu berarti kan sama dengan pertama ya, berarti dia itu A kan. 3, banyak amoeba setelah 2 jam, berarti ini N kan. Nah, dia itu membelah diri, berarti dia itu apa? Rasio nih, rasio. Dia itu berarti rasionya sama dengan berapa? 2. Kita diketahui ya sekarang. N-nya sama dengan 2 jam tadi, kemudian rasionya 2. Nah, mulainya itu ada 3 kan? Ada 3. Nah, sekarang kita lihat nih, berarti kita yang pertama itu dia diketahui nggak? Yang ditanyanya itu U berapa? Belum kan? Berarti harus dicari dulu N-nya. Nah, bukan N-nya udah ada 2 jam, tapi kan di sini menit kan? Harus diubah dulu ke menit ya.
Berarti N sama dengan 2 jam dibagi 15 menit ya. 15 menit. Nah, 2 jam juga ubah ke menit. Berarti berapa? 1 jam itu 60 kan? Berarti 120 menit nih. Dibagi 15 menit. Nah, berarti berapa? 120 dibagi 15 nih. Nah, ingat kalau di sini harus ditambah 1 menit ya, karena kan dia itu mau ada mulai nih. Ada mulainya 1 menit itu, ada mulai dia berubah kan. Berarti 120 dibagi 15 itu hasilnya 8 kan. 8 kemudian ditambah 1 berarti 9. Nah, berarti di sini yang ditanyakannya itu adalah U9. U9 kalau dari barisan geometri apa? AR pangkat N dikurangi 1 kan? N dikurangi 1 berarti AR pangkat 9 dikurangi 1. A nya berapa? A nya itu 3 kan? R nya itu 2. 9 kurangi 1 hasilnya 8. Berarti di sini 3. Nih 2 pangkat 8. Bu gimana sih? Hitungnya 2 pangkat 8 itu berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8 kali ya. 4 kali 2 kali 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nih dikali 2 semuanya. Hasilnya itu 256 kan. Nah tinggal dikalikan. 3 kali 256 hasilnya 768. Nah kayak gitu ya. Tadi kalian sudah dengar kan penjelasan dari Bu Iko? Bagaimana? Sudah paham? Semoga kalian paham ya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman ya. Dan juga subscribe toh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.